Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syafidin. Kali ini saya akan menjelaskan pengenalan software Screenshot Tools ya. Ini adalah lanjutan dari video sebelumnya ya, karena terlalu panjang. Nah, di video sebelumnya kita sudah membahas sampai di sini ya. Saya akan menjelaskan lagi yang di sini, yaitu tampilan informasi alarm yang ditentukan oleh pengguna ketika alarm terjadi. Jadi kita bisa mengcustomnya ya menjadi tulisan seperti ini ya. Atau ini bisa dirubah ke sini, ini dirubah ke sini sesuai dari alarm yang ditentukan oleh pengguna. Jadi formatnya bisa berubah-ubah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengguna. Selain dari format penulisan, ada juga dari pop-up jendela. Jadi ketika alarm terjadi, maka bisa menampilkan pop-up ya, seperti ini. Jadi ini kan alarm. Nah, kalau yang kuning ini bisa menampilkan jendela pop-up sebagai peringatan. Kemudian selain jendela pop-up, bisa juga menampilkan buzzer ya, seperti ini, suara. Kemudian alarm itu juga dapat didapat waktunya dari HMI atau bisa didapat waktunya dari PLC. Dalam hal contoh ini adalah waktu dari HMI, kemudian yang ini adalah waktu dari PLC, karena mungkin ada sedikit selisih ya waktunya ya. Kemudian dalam hal alarm, kita bisa merapikan menjadi format seperti ini ya. Jadi format yang terstruktur seperti ini menjadi query. Nah, ketika menjadi query maka akan lebih mudah untuk kita mengekspor atau import alarm. Nah, kemudian kita bisa mengekspor dan import alarm seperti gambar ini ya. Selanjutnya kita akan melihat kontrol bersyarat, yaitu komponen yang dibatasi oleh tingkat pengguna. Jadi tombol, misalkan ya, kita ada 3 pengguna, yaitu yang satu umum, kemudian yang 2 operator, yang ketiga supervisor. Nah, yang umum ini kita hanya dapat melihat gambar saja. Kalau yang kedua, yaitu operator, kita hanya bisa men-setting dasar-dasarnya. Kemudian yang supervisor, kita bisa men-setting semuanya. Nah, itu adalah contoh dari komponen yang dibatasi oleh tingkat pengguna. Kemudian komponen yang dibatasi oleh izin. Nah, kalau tingkat pengguna itu kan bisa sampai lebih dari 2 level ya. Kalau ini hanya 2 level saja, diizinkan atau tidak diizinkan, itu saja. Kemudian dibatasi oleh status register. Jadi misalkan ya, di register ini tidak aktif, maka tombol ini tidak akan bisa dinyalakan. Kemudian di register ini aktif, maka tombol ini bisa dinyalakan. Seperti itu ya. Itu fungsinya itu biasanya kalau misalkan di HMI kita ada mode untuk produksi A. Nah, produksi A ini kan belum aktif karena di produksi B belum aktif. Nah, ini berarti registernya masih belum nyala. Ketika kita nyalakan produksi A, maka tidak akan menyala karena produksi B masih belum nyala.
Nah, kemudian kita akan melanjutkan selanjutnya yaitu bahasan selanjutnya yaitu operasi notifikasi. Seperti ini ya. Ketika D100 maka ini on. Ya, mungkin itu saja ya. Kemudian kita akan melanjutkan ke fungsi kondisi. Nah, menampilkan komponen sesuai tingkat keamanan pengguna. Jadi kalau yang di sini itu ini masih ada tampilannya. Kalau yang di sini tidak ditampilkan komponennya. Jadi kalau di sini masih ditampilkan komponen meskipun tidak bisa di tombol. Kalau di sini itu tidak bisa ditampilkan kalau level masuknya tidak berada di level tertinggi. Nah, kalau ini sama, tidak menampilkan komponen kalau dia aksesnya bukan akses yang login. Kalau ini sama, juga tidak menampilkan komponennya ketika registernya tidak on. Selain itu kita bisa menyimpan data ya, data history menjadi dikirim ke microcontroller atau ke sebuah memori seperti flash disk dan micro SD. Kemudian selain menyimpan alarm, kita juga bisa menyimpan kurva. Kemudian kita juga menyimpan catatan operasi ya. Selain itu kita bisa menyimpan resep juga. Kemudian kita juga bisa menghapus data. Nah, kita bisa juga hapus data historis, kemudian hapus data trend, dan juga hapus data resep. Kemudian kita juga bisa mengubah jendela dengan tombol ya. Jadi kita bisa beralih ke frame dari 0 ke 10 hanya dengan menekan tombol ini. Ya. Kemudian kita juga bisa mengubah jendela dengan kontrol PLC. Selain dari tombol, kita bisa juga merubah jendela dengan merubah status register PLC ya. Ya. Jadi ketika status registernya seperti yang on, maka bisa merubah ke frame yang lainnya. Memunculkan jendela lain di jendela saat ini ya. Atau biasa disebut pop up. Nah, kemudian kita akan melanjutkan yaitu proteksi kata sandi. Nah, proteksi kata sandi ini untuk bisa memproteksi file proyeknya ya, biar tidak dibuka orang lain. Selain file proyek, juga bisa proteksi saat mengunggah. Jadi saat mengunggah kan kemungkinan bisa disadap. Nah, ini dienkripsi dulu sebelum terkirim. Sehingga di sadapnya itu tidak sulit untuk disadap karena sudah dienkripsi saat pengiriman. Nah, kemudian selain itu kita bisa memproteksi saat mendekompilisasi. Nah, dekompilasi adalah mengirim data dari HMI mengambil data sistem dari HMI ke software. Nah, itu dinamakan dekompilasi dan itu bisa di-password atau diproteksi. Selain itu ada proteksi sesuai user atau pengguna. Kemudian proteksi ke izin pengguna ya. Kemudian ada enskripsi berkas CSV. Jadi ini kan disimpan ke berkas CSV kan disimpan di HMI. Nah, itu bisa kita enskripsikan di situ lewat
HMI itu. Kemudian kita akan membaca fungsi input atau output eksternal, yaitu yang sekarang kita akan membaca data dari kode batang ya, atau barcode seperti ini. Jadi HMI bisa menampilkan data dari barcode ini, kemudian dapat menampilkan gambar dari CCTV, kemudian dapat mencetak gambar atau mencetak layar, kemudian dapat dihubungkan ke mouse atau keyboard. Nah, ini adalah jarang ya, kecuali jika layarnya pas rusak dan tidak ada penggantinya, maka kita bisa sebagai alternatif kita menggunakan mouse dan keyboard. Nah, selain itu ada fungsi cetak seperti ini, fungsi cetak peristiwa atau alarm. Kemudian ada fungsi tombol. Fungsi cetak hanya dengan menekan tombol ya. Kemudian mencetak real time. Jadi mencetaknya ini kan ketika ditombol mencetak seluruhnya. Dan kalau ini mencetak real time, seperti kita melihat hasil dari cetakan yang itu ya, gempa itu ya, itu kan real time itu, cetakan gempa. Kemudian mencetak layar ya, kemudian kita akan fungsi unduh. Nah, unduh itu dari laptop ke HMI, kemudian unggah itu dari HMI ke laptop. Kemudian unduh dari eksternal, yaitu mengunduh dari ini ke ini. Kemudian unggah ke eksternal, yaitu dari HMI ke memori ya. Jadi kita tidak hanya memprogram lewat HMI ya, maksudnya lewat laptop ya, memprogram HMI lewat laptop ya, kita juga bisa memprogram lewat memori, juga bisa mendekompilasi lewat memori. Nah, untuk makro ini sebenarnya adalah tugas PLC ya. Cuman di sini kita disediakan makro untuk menggantikan fungsi PLC. Jika fungsinya tidak terlalu kompleks, maka kita bisa menggunakan makro. Ya. Karena jadi seperti ini. Ini nyala ketika D100 on. Nah, ini sebenarnya kan fungsi dari PLC. Namun dalam hal ini kita tidak memerlukan PLC karena di HMI sudah menyediakan makro. Kemudian kita bisa mengubah logo ya, seperti itu. Kemudian mengubah bahasa, mengubah jam, mengubah tangkapan layar, menyimpan tangkapan layar, kemudian register untuk alamat offset, kemudian indeks nomor stasiun. Nah, mungkin itu saja ya video tentang pengenalan software Kinco DTools ya, atau software untuk memprogram HMI Kinco. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada pembahasan yang kurang atau pembahasan yang membingungkan. Terima kasih telah menonton.